Diragukan, cara Bima Sakti seleksi timnas Indonesia U17 disorot netizen. Memangnya efektif? Frank Wormoeds menjadi konsultan pelatih timnas Indonesia U17. Media Belanda gempar. Bima Sakti, sosok pelatih timnas Indonesia U17 itu sedang menjadi sorotan menjelang laga Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk ikut Piala Dunia U17 setelah terpilih menjadi tuan rumah. Jelang kompetisi tingkat dunia itu digelar, Bima Sakti selaku pelatih skuad Garuda sedang mencari anak-anak muda yang akan menjadi pemain sepak bola yang membela Indonesia. Kabar itu disampaikan oleh PSSI lewat akun sosial media Instagram resminya. Pihaknya membagikan foto anak-anak Indonesia yang tengah mengikuti seleksi. Ya, potret peserta seleksi tim U17 Indonesia di Banjarmasin. Tulis akun resmi PSSI dikutip oleh Suara Denpasar pada Selasa 25 Juli 2023. Apa dukunganmu untuk adik-adik peserta, Sobat Garuda? Pungkasnya. Kabar seleksi pemain untuk timnas Indonesia Muda Indonesia itu menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Beberapa dari mereka meragukan cara Bima Sakti dalam memilih pemain terbaik tanah air melalui seleksi tersebut. Ya, diketahui Bima Sakti melakukan seleksi keliling wilayah Indonesia untuk mendapatkan pemain-pemain muda yang terbaik. Beberapa orang pecinta sepak bola Indonesia meragukan cara tersebut dan mempersoalkannya. Emang efektif ya seleksi ke tiap kota? Komentar salah satu Instagram @samsulsulam15. Aslinya terlalu kuno bro cara ini, tapi mau gimana lagi? Liga usia muda saja nggak ada. Timpal akut @muhammadadan10. Wah ini mah tahu terlalu lebay biar dikira merakyat. Waktu cuma 4 bulan, emang cukup? Kata akun lainnya. Ada juga yang mengusulkan untuk dibuat Liga Akademi dari mulai usia 5 tahun untuk mencari bibit pemain timnas Indonesia U17. Kenapa nggak bikin Liga Akademi aja sih gitu dari mulai umur 5 tahun? Kata akun yang bernama @fahmihiyatullah78 dalam kolom komentar. Selain itu Bima Sakti juga diminta untuk tegas dan adil dalam memilih para pemain. Jangan ada pemain titipan di antara yang seleksi, tegas akun lainnya @ramadan1605. Ya, keputusan PSSI untuk mengangkat Frank Wormoeds menjadi konsultan pelatih timnas Indonesia U17 mendapatkan sorotan dari media Belanda. Pada Minggu 23 Juli 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan Frank sebagai konsultan pelatih timnas U17 yang akan mendampingi Bima Sakti menjelang Piala Dunia U17 2023. Frank dikontrak 4 bulan dan mengembangkan sejumlah tugas penting untuk menyiapkan timnas Indonesia U17. Salah satu media Belanda, nu.nl, menyoroti soal penunjukan mantan pelatih FC Groningen yang kini bekerja dengan PSSI tersebut. Frank Wormoeds punya pekerjaan baru setelah 8 bulan pengunduran diri sebagai pelatih FC Groningen. Pria Jerman berusia 62 tahun itu akan memulai pekerjaan baru untuk PSSI. Tulis nu.nl yang dikutip oleh moods.suara.com. Ya, sumber yang sama juga mengungkapkan sepak terjang Frank Wormoeds mulai dari karirnya sebagai pemain hingga menjadi pelatih Heracles Almelo. Sesaat sebelum akhir musim 2021-2022, Wormoeds dipecat tepat setelah tim dari Overijssel Gels itu dihukum untuk mengikuti babak play-off demi bertahan atau terdegradasi, ujarnya. Setelah itu juru taktik asal Jerman ini menjabat sebagai juru taktik FC Groningen. Disebutkan dia mendapatkan pembayaran pesangon lebih dari 400.000 euro atau sekitar 6 miliar rupiah kala itu dari klub yang dikenal sebagai pabriknya pemain berbakat Belanda tersebut. Ya, menarik untuk dinantikan kontribusi Frank Wormoeds yang kini akan terjun langsung menangani timnas Indonesia U17 seperti apa. Dan informasi yang lainnya, Sinteyong bisa pimpin timnas Indonesia melawan Vietnam hingga Thailand yang dikualifikasi Piala Dunia 2026. Saatnya balas dendam. Ya, Sinteyong bisa memimpin timnas Indonesia melawan Vietnam hingga Thailand di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bisa satu grup dengan Vietnam dan Thailand karena berada dalam pot yang berbeda.
Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akan melakukan drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 27 Juli 2023. Nantinya AFC akan menggelar drawing babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih dulu. Ya, timnas Indonesia harus tampil dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia Asia 2026 untuk zona Asia lebih dulu karena hanya menempati peringkat 28 Asia. Sekedar diketahui, hanya peringkat 1 sampai 27 Asia yang lolos otomatis ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, tim peringkat 28 sampai 45 Asia harus lebih dulu tampil dari babak pertama. Berhubung berada di peringkat 28, timnas Indonesia berada di pot unggulan pada babak pertama dan akan bersua salah satu dari tim non-unggulan yang berisikan Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan juga Guam. Skuad asuhan Sinteyong akan melakoni laga kandang dan tandang kontra salah satu tim di atas. Dan jika unggul secara agregat, maka timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka timnas Indonesia akan ditempatkan di pot 4 dan skuad Garuda berpotensi satu grup dengan Vietnam yang menghuni pot 2 dan Thailand atau pot 3. Ya, jika benar satu grup ini merupakan momentum Sinteyong balas dendam kepada Vietnam dan Thailand. Sekedar diketahui, Vietnam dan Thailand pernah mempermalukan timnas Indonesia saat bersua di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Dalam dua pertemuan kontra Vietnam saat itu, timnas Indonesia selalu kalah. Sementara dengan Thailand, timnas Indonesia tumbang 0-3 dan bermain 2-2. Dan tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia, Thailand dan Vietnam juga beberapa kali mempermalukan timnas Indonesia di Piala AFF. Berhubung timnas Indonesia dapat diperkuat banyak pemain abroad dan ini merupakan kesempatan Sinteyong mempermalukan Vietnam dan Thailand jika nantinya mereka tergabung di grup yang sama.